Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan ISG dan juga ada 12 saham, sektor teh dan beberapa yang di request. Pertama Buka, kedua Goto, ketiga SRTG, keempat IMTK, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh SLIS, kedelapan GIA, kesembilan MPPA, ke-10 MLPL, ke-11 BEPIN, dan terakhir DMMX. Langsung saja ke saham pertama, ada Buka yang ditutup di harga 212, terkoreksi 0,93%. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat lagi 0,57% ke harga 6.757. Dan transaksi hari ini ada di 9,6 triliun. Lumayan meningkat dan tutupannya di 6757. Sama ya. Dan langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ya confirm peluang besar ya tetap arahnya ke atas di Juli. Kalaupun ada koreksi-koreksi kecil itu biasa. Kecil kemungkinan kalau dia kembali turun di bawah 6.650. Peluang besar IISG itu naik uji 6.800 dan 6.900 sampai 6.950. Langsung tarik aja ke atas ini ya. Nih 6.950 itu arah untuk IISG menguji resistennya ini. Dan ini ada pola inverted shoulder juga terlihat sudah nampak, atau pola cup handle apapun namanya itu. Neckline-nya 6.800 tembus sangat mungkin minggu depan ke 6.960 di bulan Juli. Setelah itu ada koreksi ya wajar, tapi sebulan ini ISG peluang besar ke atas uptrend minornya ya. Jadi minggu ini minggu depan pun pasti ganti-gantian sektor rotasi yang ditarik naik. Jadi ya dimanfaatin peluangnya itu bisa. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ada Buka yang ditutup di harga 212, terkoreksi 0,93%. Langsung saja ke teknikalnya, Buka lagi konsolidasi, tinggal nunggu momentum nih. Sektor teh belum ada yang dikerek naik ya. Goto juga masih berjuang untuk naik, dan Buka juga belum mampu tembus 220-nya. Besok terakhir apakah mungkin tembus? Kita lihat besok. Kalau besok tembus 220, minggu depan siap-siap ke atas. Nggak ada cerita lagi ke bawah ya. Target Buka 250 atau 240 itu terdekat. Jadi seperti itu untuk Buka masih oke nggak? Harusnya masih oke. Jadi kemungkinan kecil kalau sampai turun, karena ISG juga masih oke, masih peluang arahnya ke atas. Tinggal tunggu sektornya aja gantian dikerek ya. Jadi ya kemungkinan minggu depan, kalau nggak besok ya minggu depan ada peluang ya tetap sektor rotasi, sektor teh dikerek juga naik ya. Jadi ini kesempatan kalau mau kumpul-kumpul, tapi ini kembali lagi disclaimer on untuk Buka. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Goto yang hari ini ditutup menguat 2,75% ke harga 112. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya, Goto kembali ke atas 110 harusnya nih oke ya. Sempat hampir jebol 107 tadi bertahan. Jadi masih bisa nggak? Masih bisa ditoleransi, kecuali besok tiba-tiba turun jebol 107, itu jelek ya. Apalagi pola Goto hari ini tuh membentuk pola morning star dan tutupannya di harga tertingginya. Volume lumayan meningkat dari volume hari-hari sebelumnya, tapi meningkatnya tipis saja, nggak masalah. Yang penting bertahan di atas 110 sih masih oke. Kalau nggak besok ya minggu depan kerekannya, naikannya. Dia akan menguji area resisten 120-nya. Tembus itu lanjut uptrend lagi Goto sampai akhir Juli. Targetnya 130 aja dulu, nggak usah tinggi-tinggi. Kalau dapat 130 lumayan. Seperti itu kan, itu juga ada pola bisa jadi nanti cup and handle seperti ini. View-nya apakah akan uptrend sampai akhir tahun ya kita lihat aja nanti pergerakannya. Harusnya Goto ya seperti ini nih jangan turun dari 100. Support kuatnya itu memang 100, tapi indikasinya kurang oke kalau dia gagal bertahan di atas 110 untuk tren jangka pendeknya. Seperti itu untuk Goto. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada SRTG yang ditutup di harga 1.760 menguat 0,57%. Langsung saja ke teknikalnya, untuk SRTG pelan-pelan juga naik. Ini oke sih, pergerakannya sih bagus. Kalaupun misalnya ada koreksi 1-2 hari itu nggak masalah. Minggu depan digas lagi ke atas. Ya nggak masalah kalau ada koreksi. Besok ada profit taking ya wajar, karena dia udah naik dari 1.625 ke 1.760 tuh kan naiknya 6% ya. Ada yang profit taking itu wajar. Nggak bisa dihindar karena kita nggak bisa mengendalikan market, nggak bisa mengendalikan trader-trader lain, investor-investor lain yang mau
profit taking, mungkin ada yang pakai margin, atau memang hari Jumat biasanya dia profit taking, ya wajar. Kalau besok ada koreksi itu wajar kalau di STRTG ya, tapi nggak masalah. Yang penting di atas 1680 tuh masih oke lah. Support sandarannya tuh 1640 itu harus dijaga oleh SRTG. Seperti itu untuk SRTG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup di harga 745 terkoreksi 0,66%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IMTK kondisi seperti ini cukup bagus. Pergerakannya pola pattern break, tapi memang belum saatnya naik ya. Kalau support kuatnya 700, pakai aja 780 itu. Takutnya sih turun dulu. Satu minggu konsol baru gas lagi ya. Kalau seperti ini kan pola pattern break, mestinya juga dia tuh nggak jebol lagi trendline downtrendnya ini atau pola pattern breaknya ini di 690-700. Itu aja ya. Kalau beri harga sekarang, hitung-hitung aja risk rewardnya. IMTK ini akan menarik kalau bisa tembus 750-760-nya itu. Siap-siap digas ke atas ya untuk IMTK. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup di harga 174, menguat 1,75%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk SCMA kondisi seperti ini kalau saya lihat bagus. Cuman dia itu naik volumenya berkurang, takutnya tiba-tiba besok koreksi. Kalau kondisi seperti ini Bapak Ibu bisa pakai untuk support sandarannya jangka pendek itu 160-156 atau 58 nih. Nah, pokoknya 160 itu harus jadi sandarannya, nggak boleh turun dari itu ya. Pokoknya kalau SCMA itu turun dari EMA 20-nya ini di 160, indikasinya jelek. Apakah mungkin dia bisa membentuk pola inverted L shoulder dengan kondisi seperti ini? Ya bisa-bisa aja terjadi. Kalau kondisi seperti ini berarti 156. Nah ini pakai aja 155 toleransinya ya. Daripada pas cut loss malah mantul, jadi konfirmasinya 155 aja. Jebol itu tinggalin dulu. Kalau menurut saya juga kecil kemungkinan kalau dia mau bentuk pola inverted L shoulder, malah mungkin dia akan bergerak tetap di atas 160. Tapi ini disclaimer, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Boleh nggak beli di area pucuk? Kalau besok ada buying power ya silakan aja, tapi resikonya besar ya, takutnya false break. Seperti itu untuk SCMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIRG yang ditutup di harga 112, menguat 3,7%. Kalau dilihat dari transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. WIRG bagus, besok bisa lanjut rebound karena konfirmasi bisa ini swing low. Jadi Bapak Ibu yang belum punya bisa spek buy nggak? Mestinya bisa, tapi disclaimer on. Peluang besar pola cup handle kalau Bapak Ibu berminat ya, ini sudah area support. Risknya kecil, maksimal 5% itu ya. Nih ya 5,5% lah, udah tinggalin aja dengan target profit minimal ya, minimal 120 tuh, 7% risk reward masih seimbang ya, dan peluang besarnya lebih ke atas daripada ke bawah. Kalau Bapak Ibu beli tunggu dia naik tinggi, beli 120 baru beli ya jauh ketinggalan, risknya juga lebih besar. Misalnya belinya di 120 ya, nih 120, nih mau cut loss 14% ya. Belum tentu juga dia terus naik kan, bisa aja turun. Lebih baik beli sebelum naik. Beli sebelum menaik tuh risknya kecil, tapi sabar menunggu sampai momentumnya. Yang penting udah tahu di mana harus stop loss kalau misalnya gagal sesuai plan yang direncanakan. Ya, seperti itu. Untuk WRG, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SLIS yang ditutup di harga 169, menguat 1,8%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dia buka semuanya, SLIS sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. SLIS bagus sebenarnya, pola cup handle-nya nih sudah terjadi. Sayangnya dia ada mau reissue ya, 1:1 dengan harga di 168. Jadi reissue-nya tanggal 10. Nanti ex-date-nya tanggal 11, berarti hari Senin minggu depan itu. Kalau Bapak Ibu tetap hold sampai besok Jumat, hari Senin otomatis dapat reissue-nya dengan perbandingan 1:1. Tapi ya sama aja, mending sama beli di market, sama aja harganya. Mungkin beda tipis saja, misalnya di market nanti ya harganya besok Jumat naik 2%, berarti di harga berapa? 172. Nah, 172 Bapak Ibu berarti nebus, anggap aja average down. Kalau nebusnya di 168, berarti Bapak Ibu average down. Udah gitu aja. Trennya kemana? Masih ke atas. Yang penting jangan turun dari 150. Harusnya dijaga ya. Jadi masalah nggak masalah karena rasionya juga 1:1 untuk ratio-nya.
ya. Jadi seperti itu. Untuk slice bagus, volume juga meningkat. Mestinya ini valid breakout, harusnya arahnya ke atas ya, masih bisa lanjut seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Gia yang ditutup menguat 1,56% ke harga 65. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Gia diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Gia pelan-pelan mulai naik ya, mulai bagus lah karena dia membentuk higher low walaupun memang belum kuat, tapi ya masih sama gambarnya. Kalau Bapak Ibu nekat beli di 60 tuh 57, beli di 65, stop lossnya di mana? Tetap 57, 56, 57 tuh tinggalin aja untuk Gia ya. Kalau Bapak Ibu beli pas saat hijau seperti ini ya masih sama, berarti ya cut lossnya sekitar 12% lah kalau dari sekarang. Gak nyampe tuh, iya 12% lah ya. Tuh 12,3 sampai 13,3 dengan target profit ke 70,72 itu 10%. Risk reward seimbang aja lah, beda-beda tipis. Dan dia membentuk higher low untuk Gia ya. Jadi seperti itu untuk Gia. Kalau benar nih swing low, mestinya dia nggak turun lagi, apalagi jebol 60. Kuncinya minggu ini dan minggu depan dan minggu depannya. Pokoknya di bulan Juli nggak ada cerita dia turun ke bawah 60 kalau memang mau naik ke atas. Ya, seperti itu. Kalau dia turun ke bawah 60 berarti memang distribusi, mau jualan, mau dibawa turun lebih dalam. Tapi ini disclaimer. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup di harga 75, terkoreksi 2,59%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau di broker semuanya MPPA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MPPA kayaknya mau stock split, cuman saya nggak tahu nih apa corporate actionnya. Kalau di TradingView dia mau stock split, tapi ya itu biasanya nggak sesuai. Oh, mau ratio ya, ratio dengan rasio new-nya 133 berbanding out-nya 164 dengan price di 80. Cum date-nya tanggal 10. Kalau kondisi seperti ini ya nggak laku lah lagi ya. Dulu pernah juga MPPA tuh nggak laku ratio-nya karena di harga lebih tinggi dari harga pasar. Jadi nggak laku dulu MPPA. Nggak tahu sekarang apakah dikerek supaya laku, kita nggak tahu. Kalau kondisi seperti ini bisa double bottom kalau dia breakout 80 besok kita lihat ya untuk MPPA. Jadi seperti itu ya untuk MPPA. Kondisi seperti ini lihat besok aja. Kalau ada buying power sih ikutan masuk. Scalping ODT. Kalau untuk swing ya kalau Bapak Ibu berminat stop lossnya di bawah 70 untuk MPPA. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MLPL yang ditutup di 87, terkoreksi 1,13%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya MLPL didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MLPL lagi konsolidasi dan ya semoga aja lah momentumnya ya. Minggu ini atau minggu depan, kalau minggu depan tembus sih bagus. Targetnya tetap 99.2 itu. Jadi lihat besok kalau ada buying power besok tuh menarik untuk MLPL. Jadi seperti itu untuk MLPL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bovin yang ditutup di harga 1385, terkoreksi 1,77%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Bovin didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Bovin hati-hati kalau dia sampai turun di bawah 1350, 1350 di bawah EMA 60-nya nih. EMA 60 garis biru nih. Hati-hati ya untuk Bovin. Jadi untuk Bovin menurut saya lebih ke wait and see dulu aja. Belum saatnya karena berpeluang masih bisa turun. Uji supportnya 1350. Lihat aja nanti di area support ada buying power enggak. Nah kalau Bapak Ibu tertarik belajar scalping, melihat buying power untuk target masuk swing ODT fast trade, itu bisa join di kelas scalping Borneo Trader. Juga setiap hari Senin, setiap minggunya juga ada bonus saham-saham untuk di swing, dan setiap hari juga ada saham-saham untuk scalping. Titik entry, support, resisten juga saya infokan sambil Bapak Ibu menguasai teknik yang saya ajarkan, cara screening sahamnya, cara baca bid offer, cara menganalisa time frame chart lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan membuat teknik titik entry, beli dan jualnya yang sesuai saya ajarkan. Nah, kalau Bapak Ibu tertarik langsung join aja di kelas scalping Borneo Trader di tanggal 16 Juli minggu-minggu depan. Daftar di link tree yang ada di bio Instagram ataupun di kolom deskripsi. Pilih kelas scalping kalau tertarik. Jadi seperti itu ya. Untuk Bovin wait and see dulu, sedikit tunggu di bawah. Langsung saja ke saham terakhir ada DMMX yang sudah kembali ke atas 520.
menguat 2,97%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau dilihat di broker semarinya, DMMX ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. DMMX rebound dan volume mulai membesar lagi. Apakah ditarik naik lagi? Kita nggak tahu ya. Ini volume crossing. Tapi kalau yakin dan percaya 470 itu sandarannya. Kalau dia turun dari itu tinggalin aja. Ya, seperti yang waktu itu saya bilang, kalau menekat beli di 470 itu atau beli buy on break 480 500 ya itu. Tapi ya ini saham sering crossingan ya daripada maksa masuk di DMMX. Ya, karena masih banyak saham lain. Tapi ya kalau Bapak Ibu suka, yang penting bisa tahu di mana support resistennya. Ini kan terlihat dia 4 hari tersandar, terus mantul di bawah 470. Nah, itu bisa jadi sandaran Bapak Ibu. Kalau dia jebol itu berarti yang jaga 4 hari ke belakang nggak mau lagi jaga. Berarti potensi besar di bawah turun lebih dalam. Seperti itu ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Berniat Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Berniat Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Berniat Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.